Selamat pagi untuk kita semua, salam damai, salam cinta kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam waktu teduh pagi di edisi Jumat 29 April 2022. Bacaan kita Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kita berdoa. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan Allah, Kau senantiasa nyatakan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan karuniakan lagi hari baru buat kami semua. Sungguh kami bersuka cita dan bersyukur pada Allah. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami diisi oleh kebenaran firman Allah. Karena itu sampaikanlah isi hatimu ya Tuhan untuk kami sekalian. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya di dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara, harus rendah hati. Saat seseorang memperoleh penghargaan dalam bentuk apapun, biasanya orang tersebut akan sangat gembira dan senang. Karena hal itu menunjukkan kemampuannya dan sebagai upah atas kerja kerasnya. Tapi kadangkala penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati atau sombong. Menurut Yesus, saat kita melakukan perjamuan, maka yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan terkenal atau kerabat kita sendiri. Karena jika kita melakukan itu memang akan menyenangkan dan menguntungkan. Tetapi akan lebih baik dan berarti jika mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas pemberian kita. Karena mereka lah yang lebih layak menerima belas kasih kita. Ayat 13 dan 14. Saat kita menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan orang dan latar belakangnya seperti status, pendidikan, keluarga, maka Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Oleh karena itu selaku anak-anak Tuhan, janganlah mengejar prestise karena ingin dihormati banyak orang dengan memuaskan diri kita sendiri. Tetapi lebih baik kita memikirkan cara terbaik sambil melayani mereka yang tidak mampu. Saudara-saudara, mengapa kita harus rendah hati? Karena Allah telah mengorbankan dirinya untuk mengundang kita. Allah telah merendahkan dirinya menjadi manusia dan berkorban di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu patutlah kita mengucap syukur dengan meneladani Dia dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia menjalani hidup kita dengan penuh rendah hati terhadap Tuhan dan sesama, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Sungguh-sungguh mengingatkan kami
untuk senantiasa rendah hati di tengah-tengah hidup ini. Walau banyak tantangan, banyak godaan-godaan, tapi biarlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapa, membimbing dan menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu pakailah kami di dalam melakukan itu. Bukan karena prestise, bukan karena mencari nama, tetapi sungguh-sungguh dengan ketulusan hati dan kerendahan hati kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiarahan kami hari ini. Lindungi dan berkatilah kami. Jauhkan dari gangguan-gangguan. Anak-anak-Mu yang bekerja, menjalankan usaha, melakukan aktivitas, mengangkat tugas dan tanggung jawab hari ini. Peliharakan semua jemaat-Mu. Perlengkapi dengan hikmat-Mu. Sehingga boleh dilakukan dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkati dan anugerahi hikmat pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Bapak Presiden bersama Bapak Wakil Presiden, beserta jajaran dan semua pemerintah kami sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Mengayomi bangsa dan negara ini, TNI Polri, dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Umat Tuhan yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang bergumul, teguhkan. Mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan bagi mereka. Sementara dalam mengenyam pendidikan, berkati anugerahi kecerdasan. Orang tua kami menikmati hari tua tetap disehatkan. Yang berulang tahun, yang bersyukur karena keberhasilan, kesuksesan. Sempurnakan semua sukacita anak-anak-Mu. Perlindungan dari-Mu kiranya Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Kami berjalan dalam bingkai tuntunan kasih pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan hidup ini berharga di mata-Mu. Ampuni dosa kami, inilah kami yang datang padamu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini.